Warga Kota Santri optimalkan jangkauan layanan administrasi kependudukan bagi masyarakat di Kabupaten Pekalongan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinduk Capil setempat realisasikan terobosan Jonjang Adminduk yang sudah berjalan di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Petung Kriono dan Kecamatan Paninggaran sejak 2 bulan terakhir ini. Seperti yang diungkapkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, Abdul Baki, Sarjana Hukum saat ditemui Selasa 1 September di kantornya. Dengan pandemi ini. Kemudian kita juga ada program yang kita optimalkan mulai pada saat kita ada pandemi. Kita rancang sehingga ada Jonjang Adminduk. Dan kebetulan kita sudah ada 2 kecamatan yang menjadi pilot project kita, yaitu di Petung Kriono dan di Paninggaran. Apa istimewanya daripada Jonjang Adminduk ini? Yang mempunyai keistimewaan yaitu sebelum dia menjadi Jonjang Adminduk yang ditunjuk dengan SK Kepala Desa, dia harus melakukan tahapan-tahapan pelatihan sehingga dia tahu tentang penggunaan simbol dan rambu-rambu apa yang tidak boleh dilanggar. Karena data kependudukan ini adalah data yang sangat penting karena lebih kepada privat seseorang, dan kita sudah lakukan itu dan ini sudah mulai berjalan, dan saya lihat animo di masing-masing kecamatan yang belum itu sudah mengajukan permohonan, baik itu Wira Desa, Wonopringgo itu sudah pada mengajukan untuk dilakukan pelatihan, sehingga nanti pada saatnya kita berharap bahwa pelayanan itu menjadi dekat dengan masyarakat dan apa yang kita lakukan itu bisa membahagiakan para pemohon karena masyarakat dekat, mudah, dan cepat. Harapan kita seperti itu. Demikian. Berarti kalau untuk nantinya Jonjang Adminduk itu tiap desa 1? Harapannya seperti itu. Untuk kira-kira kapan Pak capaian seluruhnya ini targetnya? Kita mungkin akan setelah ini 2 ini sudah sip, nanti kita akan melalui penularan ini dan mungkin kita akan ke Wira Desa, kita lakukan penjadwalan dan harapannya nanti di 2020 itu dari 2 menjadi 4 dan nanti itu proses itu kan panjang. Di tahun 2001 harapannya semua seperti itu. Hanya ada beberapa hal pertanyaan, yang kalau kelurahan bagaimana? Nah, karena kalau desa kan semua SK dari kepala desa, operasional pendanaan dari desa tersebut dengan PAD-nya. Gitu. Nah, itu harus juga bagaimana Pak Kepala Desa memandang ini program ini. Kemudian juga difasilitasi Pak Camatnya bagaimana. Hal-hal itu terkait juga dengan yang lain. Program Jonjang Adminduk ini pihaknya gagas untuk lebih mendekatkan layanan Dinduk Capil kepada masyarakat. Selain program lain yang sudah dijalankan sebelum dan semasa pandemi COVID-19. Ditambahkan selama masa pandemi COVID-19 ini, layanan reguler yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, baik di 19 kecamatan ataupun di kantor Dinduk Capil setempat, berjalan dengan target layanannya yang ditentukan setiap harinya, yaitu sejumlah 210 layanan. Dengan rincian kuota di masing-masing kecamatan, 10 orang pemohon, dan di kantor dinas sejumlah 20 pemohon atau perekam KTP. Sedangkan untuk memfasilitasi layanan terhadap warga penyandang disabilitas, Dinduk Capil Kabupaten Pekalongan juga mengoptimalkan pelayanan dengan petugas sapu jagat atau yang dikenal dengan program Go Disabilitas. Di dalam persiapan pilkada ini terutama untuk para pemula yang nanti di tanggal 9 Desember 2020 dia punya hak pilih, sehingga kita melakukan upaya-upaya kerjasama dengan sekolahan SLTA maupun SMK yang ada di Kabupaten Pekalongan. Dengan kita melakukan kerjasama dan terutama anak-anak yang nanti di 9 Desember 17 kita lakukan perekaman.
perekaman ini dilakukan walaupun dia pada saat direkam belum usia 17 tahun. Namun nanti 9 Desember sudah 17 tahun dan nanti pencetakan akan dilakukan setelah jatuh tempo usia 17 tahun. Itu yang kita lakukan di dalam persiapan pilkada. Kemudian juga kita melakukan optimalisasi penggunaan aplikasi Simpol sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan terutama di masa pandemi ini yang tentunya kita dihindari ataupun setidak-tidaknya berhubungan langsung itu di